Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Intan Raini. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari ujian tengah semester dari mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, judul atau tema yang saya akan sampaikan yaitu tentang landasan holistik dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Oke, kita lanjut dalam pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan landasan holistik dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam? Nah, landasan holistik dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam mengacu pada pendekatan yang memperhatikan semua aspek perkembangan peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ada beberapa landasan. Yang pertama ada landasan filosofis, yaitu berkaitan dengan pemikiran dan pandangan hidup yang mendasari kurikulum. Dalam konteks pendidikan agama Islam, filosofi pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai Islam seperti tauhid, keesaan Tuhan, akhlak, dan keadilan. Dalam pengintegrasian landasan filosofis, bisa dengan memasukkan nilai-nilai etika dan moral dalam setiap mata pelajaran. Yang kedua ada landasan teologis, yaitu mengacu pada ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam itu sendiri. Kurikulum harus didasarkan pada sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan hadis. Dalam pengintegrasiannya atau penerapannya, bisa dengan menyusun silabus atau RPV yang mencakup kajian mendalam tentang akidah, ibadah, dan akhlak. Atau dengan mengadakan diskusi dan kajian kelompok untuk memahami aplikasi ajaran Islam dalam konteks modern. Selanjutnya, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang ketiga ada landasan psikologis, yaitu berfokus pada pemahaman perkembangan siswa dan cara belajar mereka. Pendekatan ini membantu dalam menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Dalam pengintegrasiannya atau penerapannya bisa dengan mengadaptasi metode pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan psikologi siswa seperti pembelajaran aktif dan kolaboratif. Yang keempat ada landasan sosiologis, yaitu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana siswa berada. Kurikulum harus relevan dengan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi. Contoh pengintegrasiannya bisa dengan mengkaji isu-isu sosial kontemporer dalam kerangka ajaran Islam, seperti keadilan sosial dan tanggung jawab sosial. Jadi kesimpulannya, kurikulum baik sebagai ide, rencana, pengalaman, ataupun kurikulum sebagai hasil dalam pengembangannya harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan kokoh, atau disesuaikan dengan kebutuhan yang harus ada dalam pengembangan kurikulum, agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan seperti tercantum dalam Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Landasan atau dimensi yang digunakan untuk memperkokoh kurikulum pendidikan agama Islam meliputi tadi yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua landasan teologis, yang ketiga landasan psikologis, dan yang keempat ada landasan sosiologis. Baik, itulah
materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian atau materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.